warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ayah bunda, sahabat Hermina semua. Siang hari ini perkenalkan, nama saya Rizka Ambar Mutmaina dan Yolanda Hutagalung. Kami dari Rumah Sakit Hermina Bekasi, Klinik Tumbuh Kembang, akan menyampaikan mengenai tahapan perkembangan anak normal di usia 0 sampai dengan 12 bulan. Kalau kita mengingat mengenai seorang anak, maka kita akan mengetahui mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan anak adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada individu meliputi pertambahan berat badan dan tinggi badan yang sejalan dengan usianya mulai dari janin melalui periode prenatal atau dalam kandungan dan postnatal setelah lahir hingga dewasa. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan. Adanya proses diferensial dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ tubuh, dan sistem organ yang berkembang sehingga dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang perlu kita ketahui adalah tahap tumbuh kembang anak ini dimulai dari sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun setelah kelahiran, yang kita mengenalnya dengan golden age period atau masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai macam rangsangan sebagai bentuk kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespons stimulus dari lingkungan. Tahap perkembangan anak dibagi menjadi beberapa bagian, ada motorik kasar, halus, sensorik, dan juga bahasa. Yang saat ini kita bahas itu adalah motorik kasar atau gross motor skill kita mengenalnya. Gross motor skill ini adalah gerakan yang dilakukan yang melibatkan sebagian besar dari bagian tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar, seperti untuk berguling, merangkak, berdiri, juga berjalan. Pencapaian motorik pada tahun pertama menyebabkan meningkatnya kemandirian seorang anak, sehingga memungkinkan bayi untuk menjelajah lingkungan dan lebih siap lagi untuk memulai interaksi dengan orang lain. Ini pada prinsip perkembangan ini dibagi menjadi dua, ada cephalocauda dan ada proximal distal. Cephalocauda ini adalah pertumbuhan dan kematangan anggota tubuh yang dimulai dari bagian atas atau kepala. Setelah itu akan diikuti oleh bagian tubuh yang lain seperti tulang belakang, kaki, dan juga tangan. Contohnya itu seperti kita dalam kandungan. Kalau dalam kandungan itu kan yang pertama kali tumbuh adalah bagian kepalanya dulu, bagian kematangan otak, mata, kemudian bagian organ tubuh yang ada di kepala. Setelah itu akan diikuti oleh bagian tubuh yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah proximal distal. Proximal distal ini adalah pertumbuhan dan kematangan anggota tubuh yang dimulai dari bagian lengan tubuh ke arah tepi bagian tubuh. Contohnya, bayi bisa mengendalikan atau menggerakkan lengannya. Contohnya bayi bisa mengendalikan lengannya terlebih dahulu, baru kemudian menggerakkan jari-jarinya. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai motorik kasar pada anak, kita harus lebih dahulu penting untuk kita untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai tahap awal dalam kandungan. Tahap awal dalam kandungan ini berpengaruh sekali untuk maturasi atau kematangan otak setelah pasca kelahiran nantinya. Nah, dalam kandungan ini dimulai dari zigot menjadi embrio sampai posisi kelahiran. Nah, di embrio ini di usia 8 minggu, Di usia 8 minggu anak mulai tumbuh dan berkembang. Nih, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya kepalanya ini lebih besar daripada bagian tubuh yang lainnya. Di sini adalah proses kematangan otak terlebih dahulu diiringi dari posisi kepala hingga kaki. Kemudian kita bisa lihat nih, semakin lama semakin membesar sampai dengan usia 40 sampai 41 minggu,
anak akan semakin membesar dan posisinya itu semakin fleksi fisiologi. Fleksi fisiologi ini adalah eh, posisi di mana anak itu akan semakin menekuk, terus menekuk. Hal ini disebabkan karena bayi semakin bertumbuh, tapi eh, dan tapi organ tubuh ibu, rahim ibu itu eh, semakin sempit sehingga anak semakin fleksi. Hal ini sangatlah bagus dan memungkinkan untuk anak belajar lebih banyak mengenai midline orientasi antara kepala, leher, antara kepala, antara mata, kepala, leher, juga bagian tubuh yang lainnya. Selain dari midline orientasi, anak juga akan mengenal mengenai body scheme di dalam tubuh. Hal ini bagus sekali karena anak secara sadar bahwa anak itu berada dalam posisi dalam satu kesegarisan. Jadi matanya, tangannya, kakinya itu dalam satu kegarisan. Body scan anak mengetahui bahwa oh tubuh saya ada di depan ya, kaki saya ada di depan, kaki buat menendang-nendang, tangan untuk meraih, untuk memegang lingkungan sekitar gitu kan. Kemudian tangan bisa untuk masuk ke dalam mulutnya. Di situ juga anak mulai terjadi refleks primitif untuk sucking, swallowing. Nah, di sini juga pada saat fleksi fisiologi ini semakin terbentuk, anak juga akan berkembang sensori integrasinya seperti vestibular, vision, perception juga dimulai. Nah, setelah anak berusia 38 sampai dengan 41 minggu, anak siap untuk lahir atau full term. Pada tahap kelahiran ini, pada tahap setelah lahir ini, anak tetap dimonitoring melalui Apgar Scale. Pada tahap kelahiran ini, anak tetap dimonitoring dengan Apgar Scale. Kita mengenalnya dengan Apgar Scale. Kemudian kita bisa lihat dari warna kulit, detak jantungnya, refleksnya, gerakan si bayi, kemudian juga pola nafasnya bagaimana. Nah, Apgar Scale yang bagus untuk anak dengan lahir yang baik, biasanya Apgar Scale-nya itu 2. Jadi warna kulitnya itu baik, pink, kemudian detak jantungnya di atas 100 per menit, kemudian anak langsung menangis, ada refleksnya anak langsung menangis, kemudian anak bergerak aktif, dan nafasnya teratur, tidak sesak. Refleks primitif. Setelah dari Apgar Scale, bayi pada usia 0 sampai dengan beberapa bulan, 0 sampai 3 bulan biasanya kami tetap harus 0 sampai 3 bulan kita tetap memonitoring bayi dengan refleks primitif. Apa sih refleks primitif pada bayi ini? Refleks primitif adalah reaksi alami terhadap stimulus yang mengatur gerakan bayi secara otomatis dan di luar kendali dari bayi. Refleks primitif ini berasal dari batang otak yang mulai muncul saat bayi berusia 25 minggu dalam kandungan dan sepenuhnya terbentuk setelah lahir pada bayi a term. Refleks primitif ini berhubungan dengan kebutuhan insting untuk survival dan proteksi. Dan respon motorik involunter ini akan digantikan dengan refleks motorik volunter saat otak mengalami maturasi di usia 4 sampai dengan 6 bulan. Nih, ada beberapa refleks-refleks pada bayi yang baru lahir sampai dengan usia beberapa bulan yang harus diketahui oleh bunda-bunda semua, oleh sahabat Hermina semua. Seperti refleks berkedip atau refleks blinking atau berkedip, yaitu kalau dikasih rangsangan dari luar kayak seperti kilatan atau tiupan udara di depan mata, maka kedua matanya akan menutup. Dan ini pola perkembangan ini akan menetap ya dari bayi lahir sampai dengan kita dewasa. Babinski. Yang kedua adalah Babinski. Yang kedua adalah Babinski. Kalau telapak kakinya disentuh, maka kakinya akan meregang. Ini akan menghilang di usia 9 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian ada respon grasping atau menggenggam. Menggenggam telapak tangannya kalau disentuh akan menggenggam dengan erat
yang melemah setelah di usia 3 bulan dan menghilang setelah 1 tahun. Kemudian ada juga dengan moro atau moro refleks atau refleks seperti kaget, rangsangan yang diberikan tiba-tiba, kemudian refleks bayinya itu kaget, melengkung ke arah punggung, kemudian pola perkembangannya ini akan menghilang setelah di usia 3 sampai dengan 4 bulan. Kemudian ada beberapa lagi seperti rooting reflex, terus walking reflex, sucking, swimming, swallowing. Itu ya kalau rooting reflex itu kalau eh, kita sentuh di pipi maka dia seperti mengikuti gitu kan. Rooting reflex itu seperti mengikuti sentuhan dari mulut seperti ingin menghisap gitu. Kemudian ini akan menghilang setelah 3 sampai 4 bulan. Walking kalau bayi kita angkat maka dia seperti mau melangkah. Kalau menghisap atau sucking, kalau disentuh tubuhnya dia langsung menghisap secara otomatis. Kalau swimming, kalau kita meletakkan bayi di di tempat tidurnya dia seperti sedang swimming. Kalau swallowing itu menelan. Berikut juga ada refleks refleks primitif yang berkaitan dengan motorik kasar anak yang harus kita ketahui juga seperti ATNR, STNR, tonic labyrinthine, body writing on the body, neck writing reflex, kemudian Landau reflex, parachute reflex, reflex flexor withdrawal, kemudian extensor thrust. Tahap perkembangan anak sampai usia 1 tahun menurut Milston itu yang pertama adalah anak baru lahir. Nih, di anak baru lahir. Anak baru lahir 0 bulan, anak masih fleksi fisiologis, kemudian di usia 1 bulan baru bisa mengangkat kepalanya beberapa detik saja. Kemudian di usia 2 sampai dengan 5 bulan anak sudah mulai mengangkat kepalanya dengan tegak, kemudian anak juga sudah mulai banyak menggunakan aktivitas tangannya seperti merayap, berguling, merayap. Di usia 6 sampai dengan 7 bulan anak sudah mulai duduk. Di usia 8 sampai dengan 10 bulan anak sudah mulai merangkak. Kemudian di usia 11 bulan anak sudah mulai berdiri, dan 12 bulan sampai 1 tahun setengah, biasanya 18 bulan anak sudah mulai berjalan. Nih, kita bahas satu-satu ya. Bayi di usia 0 bulan, anak cenderung pada posisi fleksi fisiologis. Anak juga belum bisa mengkoordinasikan leher dan lengannya. Refleks yang sudah ada seperti moral reflex, walking reflex, plantar dan palmar grabs, kemudian ada rooting reflex, sucking reflex, dan swallowing. Bayi di usia 1 bulan sampai 2 bulan, fleksi fisiologisnya ini masih kuat. Kemudian kepala bergerak midline dan anak sudah bisa mengangkat kepala sebesar 45 derajat. Elbow atau siku tangannya itu sudah mulai bertumpu sebagai persiapan sebagai posisi papi. Saat terlentang, kepala sudah mulai menoleh ke samping, ke kanan, kiri. Kemudian kaki juga bergerak bilateral, ekstensi dan saling menendang. Kemudian mulai berkembang neck writing reaction. Kemudian labyrinthine reaction juga sudah mulai berkembang pada posisi tengkurap dan juga terlentang. Kemudian ada optimal reacting reaction, melihat ke samping, ke tengah. Kemudian tangan juga sudah mulai aktif ya bun. Kalau dikasih mainan, tangan bisa terbuka dan menutup masih secara refleks. Kemudian bayi di usia 3 bulan. Ini anak sudah mulai bisa menahan kepalanya sebesar 90 derajat, sudah lebih tegak, lebih stabil. Terus anak juga sudah mulai miring-miringkan badannya. Dan bahkan ada beberapa anak di usia ini sudah bisa berguling-guling. Dan anak juga sudah mulai merespon terhadap senyuman, tertawa, sudah mengenali suara ayah dan ibunya, mengenali wajahnya, mengenali aroma tubuh ibunya. Kemudian anak juga sudah mulai menoleh kalau dipanggil, kalau juga ada suara. Pada anak
Pada bayi di usia 4 sampai dengan 5 bulan, tubuhnya ini asimetris postur. Kemudian cintak. Kemudian ini pada kepala ini terdapat cintak, terus mengembangkan di usia ini mengembangkan aktivitas ekstensi juga abduksi. Abduksi itu seperti menjauh ya, gerakan yang menjauh. Kemudian mulai berkembang juga transfer weight bearing, ada pada tiga posisi, yaitu terlentang, tengkurap, juga miring. Kemudian bayi sudah mulai merayap dan rolling. Kemudian fungsional head control ada di semua posisi karena berkembangnya head writing reaction. Fungsi dari head control ada di semua posisi karena berkembangnya head writing reaction. Terus mengembangkan ekstensi juga aduksi. Meraih objek yang ada di sekitarnya. Bayi di usia 6 sampai dengan 7 bulan. Terdapat rotasi spontan terhadap aksis tubuh, kombinasi gerakan sehingga kontrol fleksi dan ekstensi sebagai gerakan yang diagonal. Di usia 6 sampai dengan 7 bulan ini, anak bisa transfer weight bearing dengan tangannya untuk bertumpu dan rotasi terang sehingga bayi mampu keduduk mandiri. Nah, mulailah di sini berkembang Landau reaction, ada equilibrium pada posisi terlentang dan juga tengkurap. Kemudian tangannya juga sudah mulai menahan tubuhnya dengan baik. Anak juga sudah bisa menggenggam dengan seluruh tangan, menjangkau dengan satu tangan, memindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain. Bayi juga sudah mulai memperhatikan tangan dan genggamannya, mulai memasukkan benda-benda di sekitar mulutnya. Bayi juga sudah mulai memasukkan benda-benda di sekitar yang ada yang dia pegang untuk masuk ke dalam mulutnya. Nah, bayi di usia 8 bulan ini dari posisi duduk side sitting, bayi mulai menggerakkan tubuh ke depan pada 4 titik, yaitu postural hip dan lower extremity, yang menyediakan support. Selain itu tangan, gluteus, trunk, dan proximal juga sudah mulai kuat. Bayi sudah mulai mau merangkak nih. Bayi juga sudah mulai memindahkan benda dari satu tangan ke tangan, sudah mulai ngoceh, sudah mulai mau berkomunikasi dengan orang terdekat. Nah, bayi di usia 9 bulan. Bayi di usia 9 bulan ini sudah mulai eksplor dengan lingkungan sekitarnya. Bayi sudah mulai meraih benda yang ada di depan, dengan ada yang di atas. Ketika dia sudah bisa merangkak, dia akan mencari suatu benda yang ada di atas untuk diambil. Sehingga di sini ada pergerakan sehingga bayi sudah memindahkan weight bearingnya, rotasi terang sudah dapat, kemudian postural terangnya juga sudah mulai kuat. Bayi sudah bisa memindahkan kaki dari satu sisi ke sisi yang lain dengan base support yang lebih lebar. Bayi sudah mulai berdiri dengan cara rambatan. Saat ini di usia 9 bulan, equilibrium reaction ini mulai berkembang pada posisi tengkurap, terlentang, duduk, dan merangkak. Bayi juga sudah mulai berkembang body writing on body. Kemudian Landau reaction juga sudah mulai berkembang. Protective reaction reaction dengan salah satu tangan semakin banyak. Protective reaction juga salah satu tangan sudah mulai berkembang. Semakin banyak explore, base supportnya akan semakin baik. Terus anak juga sudah mulai bermain ciluk bak, meraih dan melemparkan objek, sudah mulai meniru kata-kata. Di usia 10 bulan, bayi mulai mempelajari bear standing. Bayi sudah mulai belajar untuk berdiri dengan tumpuan kedua kakinya dan sikap seperti menungging gitu ya, Mam. Menungging kemudian berdiri sendiri dengan menggunakan tangan yang berada di depan. Base support pada kaki sudah mulai kuat nih di sini, dibantu dengan kekuatan tangan. Terus juga untuk postural trunk control dan lehernya itu sudah mulai bagus. Kemudian sehingga proksimalnya sudah mulai baik untuk memungkinkan bayi belajar untuk berdiri sendiri. Terus berkembang juga body reacting body and head. Di sini juga berkembangnya body reacting body and head.
dapat melambaikan tangan. Anak juga pada saat ini sudah dapat melambaikan tangan, sudah bisa menggerakkan menjepit saat mengambil standing. Pada usia 11 bulan, di sini terdapat keseimbangan base support sudah mulai kuat, kemudian berkembang postural control, kemudian berkembang juga equilibrium, berkembang dengan baik juga body reacting and body, berkembang juga Landau reaction dan protective reaction. Pada usia 12-18 bulan, bayi sudah mulai kuat base supportnya, kemudian kontrol postural terangnya juga sudah mulai bagus. Kemudian body reacting on body atau rotasi terang ini juga sudah mulai kuat. Equilibrium reaction, protective reaction itu sudah mulai bagus. Keseimbangannya sudah mulai dapat dan bayi juga sudah mulai belajar untuk berjalan dengan merentangkan tangannya sebagai kompensasi dari keseimbangan. Semakin baik dia belajar keseimbangan, maka tangannya sebagai kompensasi akan semakin turun ya, akan semakin tegak. Dan anak juga akan semakin pede dalam berjalan. Nah, itu saja dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kami persilakan.